Aina Nurani asik sekali. Nah, ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas, lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, seperti biasa aku bakal bikin tutorial edit berjerak jeduk di aplikasi Motion seperti yang udah aku tampilin di awal. Oh ya, sebelumnya mungkin banyak dari kalian di sini yang mikir kok efeknya remas terus sih. Nah, jadi tuh gini, masih banyak viewers aku yang pakai aplikasi AM original dari Play Store yang belum berlangganan. Jadi tuh beberapa efeknya masih kekunci atau mau download yang aplikasi mood tapi nggak bisa atau ribet kayak gitulah. Nah, sekarang aku bikinin konten tutorial buat mereka yang pakai aplikasi yang berbayar kayak gitu, buat efek yang gratisannya atau buat efek yang nggak berbayar. Ya, selain itu kan juga yang lagi viral atau tren di TikTok kebanyakan juga pakai efek remas, jadi kita ikut tren aja lah. Oke, kita kembali ke tutorial. Nah, di sini udah ada background atau lagu atau audionya. Kalian bisa download lewat link di deskripsi. Kalian bisa klik aja linknya dan kalian bisa pilih yang download. Setelah itu di sini juga ada titik bitnya. Kalian bisa langsung aja cek di bagian deskripsi. Nah, setelah itu kalian bisa tambahin satu foto di detik 06.02. Kalian bisa klik yang tanda plus, lalu kalian pilih media. Setelah itu kalian bisa pilih salah satu foto. Lalu kalau udah gitu kalian bisa potong di detik 07.24. Kalian klik yang di sini. Setelah itu kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Kalian pilih yang potong di bagian tengah. Oke, setelah itu kalian bisa masuk di foto bagian ketiga. Kalian klik fotonya, klik titik 3 di kanan atas, lalu kalian bisa klik yang balik secara horizontal. Setelah itu kalian bisa tambahin foto yang kedua di detik 07.24. Setelah itu kalian bisa potong di detik 09.15. Kalian bisa pilih yang ini. Nah, setelah itu kalian bisa masuk di move dan transform bagian ketiga dan kalian bisa kasih keyframe di awal dan juga di akhir biarin jadi 1080. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian tengah foto, kalian bisa ubah jadi 1300. Untuk komennya terserah. Nah, kalau udah gitu sekarang kalian masuk di pertengahan keyframe awal, kalian bisa kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Di pertengahan keyframe akhir kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Setelah itu kalian kembali masuk ke bagian kedua, kasih keyframe di awal dan juga di akhir biarin jadi 0 derajat. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di tengah, kalian ubah jadi negatif 10 derajat. Nah, kalau udah gitu kalian masuk di pertengahan keyframe awal, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Lalu kalian masuk di pertengahan keyframe akhir, kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Kalau udah kalian langsung aja kembali masuk di bagian foto ketiga dan kalian bisa klik yang balik secara horizontal. Oke, di sini aku coba putar videonya. Setelah itu kalian bisa tambahin satu foto di detik 09.15. Setelah itu kalian bisa langsung aja potong di detik 11.07 dan kalau udah kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Lalu kalian bisa balik secara horizontal pada potongan foto yang ketiga. Setelah itu kalian tambahkan foto terakhir. Lalu kalian bisa potong di detik 12.28. Setelah itu kalian masuk di move dan transform bagian ketiga. Kalian kasih keyframe di awal dan juga di akhir. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe juga di pertengahan foto. Kalian atur jadi 1300. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe awal, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Masuk di pertengahan keyframe akhir, kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Lalu kalian masuk di bagian kedua, kasih keyframe di awal dan juga di akhir biarin jadi 0 derajat. Lalu buat yang di tengah kalian bisa atur jadi 10 derajat. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe awal, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Masuk di pertengahan keyframe akhir, kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Oke, setelah itu kalian langsung aja kembali dan di sini kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Lalu untuk potongan foto yang ketiga, kalian bisa klik yang balik secara horizontal.
Nah setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, dan di detik 12.28 kalian klik tanda plus, klik kotak, dan kalian bisa pilih yang isi area komposisi. Nah setelah itu kalian bisa potong di detik bit yang terakhir. Lalu kalian masuk di bagian color and fill, kalian masuk di bagian ketiga. Setelah itu kalian bisa klik yang lingkaran di tengah. Nah di sini kalian bisa langsung aja atur posisinya, terserah kalian. Setelah itu kalian kembali masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100% dan bagian di akhir ubah jadi 0%. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian foto pertama di detik 06.02, kalian bisa klik fotonya, klik efek, klik tambahkan efek, masuk di distort your web, kalian cari efek namanya ubin ataupun tiles, lalu kalian bisa pilih yang pengaturan standar. Setelah itu mirrornya kalian aktifkan, dan kalau udah gitu kalian bisa langsung aja kembali, lalu kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, tambahkan efek ombak ambing ataupun oscillate, lalu kalian pilih yang pengaturan standar. Nah di bagian sudutnya kalian bisa atur jadi negatif 90,0 derajat. Setelah itu di bagian frekuensinya kalian bisa atur jadi 0,30 atau 0,30 Hz. Setelah itu di bagian magnitude-nya kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir, kalian ubah jadi 0, setelah itu yang di awal kalian bisa ubah jadi 110. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, dan kalian bisa klik tambahkan efek. Setelah itu kalian masuk di warna dan cahaya, kalian tambahkan efek namanya paparan atau exposure gamma. Setelah itu di bagian exposure-nya kalian bisa kasih keyframe di akhir, buat yang di awal kalian ubah jadi 1,00. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe, lalu kalian bisa kasih kurva ketiga dan kalian bisa atur horizontalnya segini. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, dan kalian bisa klik tambahkan efek. Masuk di bagian blur, kalian cari efek namanya buram gerak, klik yang pengaturan standar. Setelah itu kalian bisa klik tambahkan efek lagi, dan kalian masuk di distort your web, kalian cari efek namanya remas. Setelah itu kalian bisa klik yang pengaturan standar. Nah di kekuatannya kalian bisa kasih keyframe di awal dan juga di akhir, kalian ubah jadi 0,02. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian tengah, kalian ubah jadi negatif 0,03. Setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe, kalian kasih kurva keempat semuanya. Oke, kalau udah, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, kalian bisa klik tambahkan efek, lalu kalian masuk di bagian opacity or visibility, kalian cari efek namanya berkedip ataupun blink. Kalian pilih yang pengaturan standar. Setelah itu di bagian frekuensinya kalian bisa full in. Setelah itu kalian kembali klik yang tanda mata pada berkedip, lalu kalian bisa klik yang tanda tumpuk. Setelah itu kalian bisa klik yang salin satu layar. Nah kalau udah gitu kalian bisa aktifkan kembali, dan kalian bisa langsung aja kembali. Untuk di bagian foto bagian kiri kalian klik yang agak lama sampai berwarna hijau. Setelah itu kalian bisa pilih semua foto sampai di akhir video, atau semua foto kalian bisa klik. Kalau udah semuanya, di sini kita coba cek, belum ada sama sekali satu foto yang ada efeknya, cuma foto yang di bagian awal. Nah setelah itu kalian bisa klik yang tanda tumpuk, klik tanda panah pada tempel gaya. Nah setelah itu kalian nonaktifkan semua kecuali pada logo efek, lalu kalian bisa klik yang tempel. Nah setelah itu kalian bisa langsung aja masuk di foto detik 07.24, kalian bisa klik fotonya, klik efek, kalian aktifkan tanda mata pada berkedip. Setelah itu juga di detik 09.15 kalian aktifkan tanda mata pada berkedip. Lanjut di detik 11.07 kalian aktifkan tanda mata pada berkedip. Oke, setelah itu kalian bisa masuk di bagian awal video, dan kalian bisa klik yang tanda plus, klik titik 3 yang di kanan atas. Setelah itu kalian bisa pilih yang isi area komposisi. Setelah itu kalian bisa klik efek, klik tambahkan efek, masuk di bagian lainnya, cari efek namanya salin latar belakang, pilih yang pengaturan standar. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, klik tambahkan efek, lalu kalian bisa masuk di bagian blur, cari efek namanya Gaussian blur, kalian bisa pilih yang pengaturan standar. Lalu di kekuatannya, kalian bisa ubah jadi 0,310 atau 0,310. Klik tambahkan efek lagi, lalu kalian tambahkan efek paparan gamma. Dan di bagian exposure-nya, kalian bisa ubah jadi negatif 0,90 atau 0,90. Setelah itu kalian kembali, klik yang blending dan opacity, kalian bisa klik yang perbedaan, klik yang subtract. Lalu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, kalian klik yang kotak, lalu kalian bisa pilih yang isi area komposisi. Setelah itu kalian masuk di color and fill, ubah jadi warna putih. Kembali masuk di blending dan opacity, klik yang kontras, klik yang overlay.
Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa klik tanda plus lagi, lalu kalian klik kotak, dan kalian bisa pilih yang isi area komposisi. Setelah itu kalian bisa klik yang efek, klik tambahkan efek salin latar belakang. Lalu kalian bisa kembali, dan kalian bisa klik tambahkan efek lagi, kalian masuk di prosedural, cari efek namanya garis-garis, dan kalian bisa pilih yang pengaturan standar. Setelah itu di bagian jumlahnya, kalian bisa atur jadi 35,0. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa masuk di bagian lebar, kalian ubah jadi 0,35. Lalu kalian bisa masuk di bagian sudut, ubah jadi 0,0 derajat. Untuk colornya, kalian ubah jadi warna hitam, dan masuk di bagian smoothing, kalian bisa atur jadi 0,455 atau 0,455. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian langsung aja kembali, dan kalian bisa panjangin ke 3 persegi panjangnya. Sampai di akhir video, kalian bisa pilih yang ini. Nah, kalau udah semuanya, kalian coba putar dari awal. Oke teman-teman, kalau udah sesuai, kalian bisa langsung aja ekspor videonya. Nah, jadi proses ekspornya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. Oke teman-teman, jadi segitu aja tutorial dari aku. Terima kasih sudah nonton videoku dan semoga kalian suka. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.